Pernahkah kamu merasa seperti terus berlari, tapi tak pernah benar-benar maju? Saya tahu rasanya. Kita sama-sama pernah di titik itu, di mana kita memaksakan arah, mencoba memegang kendali atas hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita, untuk dikendalikan. Dan lucunya, semakin kita mengejar, semakin jauh semuanya terasa. Ini bukan soal menyerah, ini soal memahami, soal berhenti sejenak, untuk menyadari bahwa tidak semua hal bisa atau perlu kita kejar. Man is disturbed not by things, but by the views he takes of them. Epictetus berkata demikian, dan kamu tahu, dia benar. Kamu bukan lelah karena dunia terlalu berat, tapi karena kamu terus berusaha mengangkat beban yang bukan milikmu. Pikiran orang lain, ekspektasi sosial, bahkan waktu, kita berilusi bisa mengendalikan semuanya. Padahal, yang paling sering kita abaikan justru satu hal yang bisa kita latih dan kuasai, diri sendiri. Coba ingat kapan terakhir kali kamu duduk diam dan benar-benar hadir, tanpa dorongan untuk membuktikan sesuatu, tanpa keinginan untuk dilihat. Ketika kamu mulai melepaskan dorongan untuk mengendalikan hasil, kamu menemukan kembali kendali atas respons batinmu sendiri. Dan di titik itu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Kamu berhenti mengejar, tapi justru hidup mulai datang padamu. Marcus Aurelius menulis, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Dan itu bukan metafora, itu realitas psikologis. Ketika pikiranmu penuh kegelisahan, kamu mewarnai duniamu dengan kecemasan. Tapi ketika kamu hadir, penuh kesadaran, terlatih dalam ketenangan, orang-orang akan merasakannya. Dunia akan bergerak lebih pelan di sekitarmu. Kamu tidak lagi jadi pengejar, kamu jadi pusat gravitasi. Jung pernah mengatakan bahwa, "What you resist, persists." Maka bukannya terus memukul air, mungkin saatnya belajar berenang di dalamnya. Belajar menyerah bukan sebagai tanda lemah, tapi sebagai bentuk penguasaan batin. Hari ini, saya ingin mengajak kamu untuk melihat ke dalam. Bukan untuk mencari jawaban cepat, tapi untuk memahami pola. Mengapa kamu merasa terjebak? Mengapa kamu merasa hampa, walau terus bergerak? Saya tidak di sini untuk memberimu solusi instan, tapi saya bisa menyalakan satu lentera. Karena ketika kamu mengerti bahwa kendali bukan tentang memegang erat, tapi tentang melepas dengan sadar, disitulah kamu benar-benar mulai hidup. Tapi sebelum itu pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pertama, lepaskan ketakutan, karena rantai itu ada di dalam dirimu. Kamu tahu, saya dulu berpikir bahwa ketakutan adalah sesuatu yang datang dari luar, dari situasi, dari orang lain, dari masa depan. Tapi semakin saya mencoba memahami, semakin saya sadar, ketakutan bukanlah musuh eksternal. Ia hidup dalam diri, ia dibesarkan oleh pikiran yang tidak diawasi. Kita sering merasa bahwa ketakutan melindungi kita, tapi lebih sering, ketakutan justru yang mengurung kita. Ia mencegah kamu dari mengatakan hal yang seharusnya dikatakan, dari melangkah ke jalan yang sebenarnya kamu tahu kamu ingin ambil. Dan begitulah hidup menjadi sempit. Bukan karena dunia mengecil, tapi karena kita sendiri yang memperkecil jangkauan jiwa kita. Nietzsche pernah berkata, "He who has a why to live can bear almost any how." Tapi kamu tahu apa yang membunuh why itu? Ketakutan. Ketakutan akan ditolak. Ketakutan akan kesepian. Ketakutan bahwa kamu tidak cukup. Dan dalam kondisi itu, kamu mulai bertindak bukan dari keberanian, tapi dari kekurangan. Kamu tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut sendirian. Kamu terus memakai topeng karena takut orang lain tidak akan menerima wajahmu yang asli. Kamu menahan impian karena takut gagal. Ketika kamu dikuasai oleh rasa takut, kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya bertahan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment." Dengan kata lain, kamu punya kendali lebih dari yang kamu sadari. Ketakutan tidak akan pergi karena dunia berubah. Ketakutan pergi ketika kamu mulai mengamati pikiranmu sendiri
Dan berhenti percaya bahwa semua yang kamu pikirkan itu benar, karena di balik ketakutan itu ada potensi, ada kejelasan, ada arah. Dan bukan berarti kamu akan bebas dari rasa takut selamanya, tapi kamu bisa belajar hidup dengan rasa takut tanpa tunduk padanya. Dan disitulah kekuatan sebenarnya muncul. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, membayangkan kehidupan seperti seekor anjing yang diikat pada kereta. Kamu bisa ikut berjalan dengan kereta itu dengan tenang, atau kamu bisa terus terseret. Pilihannya selalu kembali padamu. Jadi mari saya ajak kamu untuk berhenti sejenak. Tanya diri kamu sendiri, apa yang saat ini kamu tahan karena takut? Dan siapa kamu akan jadi kalau kamu tak lagi dikuasai oleh rasa takut itu? Jawaban dari dua pertanyaan itu bisa menjadi pintu ke versi dirimu yang lebih sejati. Dan hari ini, kamu bisa mulai membuka pintunya. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan langkah sadar. Lepaskan satu ketakutan saja. Dan lihat, bagaimana dunia mulai berubah. Atau mungkin kamu yang mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kedua, lihat dengan mata batin. Mewujudkan yang belum terlihat. Setelah kamu mulai melepaskan ketakutan, ada ruang yang terbuka. Ruang batin itu kosong, tapi siap diisi. Pertanyaannya, dengan apa kamu akan mengisinya? Saya ingin mengajak kamu masuk lebih dalam sekarang, ke dalam visualisasi. Tapi bukan sekadar membayangkan keberhasilan dalam bentuk klise motivasional. Saya bicara tentang membangun citra internal yang jelas, spesifik, dan bertanggung jawab atas masa depanmu sendiri. Kamu mungkin bertanya, apakah membayangkan sesuatu bisa mengubah kenyataan? Dan saya jawab, tidak langsung. Tapi coba pikir ini, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia pernah dimulai sebagai gambaran dalam pikirannya. Carl Jung pernah berkata, "Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakes." Artinya, kamu tidak bisa menciptakan masa depan yang selaras kalau kamu bahkan belum punya gambaran internal tentang siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Bayangkan sejenak, bukan hanya keberhasilan di puncak, tapi versi terbaik dari dirimu. Apa yang dia lakukan saat bangun pagi? Bagaimana dia memperlakukan orang lain? Apa yang dia katakan ketika situasi sulit datang? Ketika kamu mulai melihat diri yang seperti itu dengan detail yang jernih, kamu mulai membangun jalur saraf di otak. Bukan sihir, tapi latihan mental yang mengarahkan tindakan. Karena tubuhmu akan mulai bergerak mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pikiranmu. Marcus Aurelius mengatakan, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Jadi kalau pikiranmu terus dibasahi oleh kegagalan, keraguan, dan kecemasan, ya, jiwamu akan ikut tenggelam dalam warna-warna itu. Tapi kalau kamu melatih dirimu setiap hari untuk melihat, bukan hanya keinginan, tapi realitas yang bisa kamu bentuk dengan konsistensi, kamu mengundang dunia untuk menyelaraskan diri dengan visimu. Coba kita ambil satu contoh konkret. Hubungan. Kamu menginginkan pasangan yang setia, suportif, dan tumbuh bersama. Tapi kamu bahkan belum membayangkan seperti apa interaksi sehari-hari bersamanya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya didengar, atau menghargai kehadiran orang lain secara utuh. Visualisasi adalah latihan kesiapan. Karena jika kamu belum siap menerimanya secara batin, kamu akan menolaknya secara tak sadar ketika itu datang. Atau ambil contoh pekerjaan. Katakanlah kamu mengincar promosi. Bukan hanya bayangkan kamu berdiri di podium atau mendapat tepuk tangan. Bayangkan prosesnya, tekanan, persiapan, keberanian untuk menyampaikan ide, dan tanggung jawab setelahnya. Karena visualisasi sejati bukan hanya soal menerima, tapi menyiapkan diri untuk layak menerima. Seneca mengingatkan kita, luck is what happens when preparation meets opportunity. Dan persiapan paling awal selalu terjadi di dalam, bukan di luar. Jadi mulai hari ini, luangkan waktu beberapa menit, diam, tutup mata, rasakan bukan hanya gambarnya, tapi emosinya. Apa rasanya kalau kamu benar-benar hidup sebagai dirimu yang lebih jernih, lebih kuat, dan lebih hadir? Gunakan semua indramu. Bukan untuk berfantasi, tapi untuk melatih fokus. Untuk memperhalus arah.
Karena apa yang kamu lihat dengan pikiran akan perlahan memandu tanganmu di dunia nyata. Dan kalau kamu melakukannya dengan konsisten, dunia akan mulai membentuk dirinya mengikuti arah yang kamu bangun di dalam. Ketiga, lakukan yang terbaik, lalu belajarlah melepaskan. Pernahkah kamu merasa lelah karena selalu berusaha mengendalikan hasil? Saya paham, saya juga pernah berada di situ. Berpikir bahwa jika saya tidak mengatur semuanya dengan sempurna, maka semuanya akan runtuh. Bahwa kalau saya tidak cukup baik, maka tidak akan ada tempat untuk saya. Tapi begini, ada satu pelajaran yang sangat penting dari stoikisme. Kita hanya berkuasa sampai batas tertentu. Kita bisa mempersiapkan, merancang, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan tetap gagal. Dan kamu tahu apa? Itu bukan tragedi. Itu kenyataan hidup. Epictetus pernah berkata, "Some things are up to us, and some things are not." Dan jika kamu tidak tahu cara membedakannya, kamu akan menanggung beban dunia yang seharusnya bukan milikmu. Kita manusia modern. Kita ingin segalanya sempurna. Hubungan yang tanpa konflik. Karier yang tanpa kemunduran. Hidup yang berjalan lurus seperti grafik ideal. Tapi dalam pencarian itu, kamu bisa jadi justru kehilangan kedamaian. Karena kamu terus memaksa dunia menari mengikuti musikmu. Padahal seringkali, dunia punya irama yang berbeda. Lihat, saya tidak bicara soal menjadi pasif. Bukan itu. Kamu tetap harus hadir sepenuhnya. Kamu tetap harus memberi yang terbaik. Seperti Marcus Aurelius tulis dalam Meditations, "Do every act of your life as though it were the very last act of your life." Artinya, ketika kamu membuat kopi pagi untuk pasanganmu, lakukan dengan sepenuh hati. Ketika kamu mengirim email pekerjaan, tulis dengan perhatian dan niat yang jernih. Ketika kamu berbicara dengan seseorang, dengarkan mereka seperti kamu tidak akan pernah dapat kesempatan kedua. Dan setelah itu, lepaskan. Lepaskan ekspektasi bahwa hasilnya harus seperti bayanganmu. Lepaskan dorongan untuk selalu mendapatkan balasan, validasi, atau pengakuan. Karena begini, ketika kamu hidup dengan dedikasi, bukan obsesi, kamu memancarkan sesuatu yang lain. Bukan energi gugup, bukan energi butuh, tapi keteguhan yang tenang. Dan orang merespons itu. Dalam dunia yang penuh orang gelisah yang saling menuntut satu sama lain untuk memenuhi kekosongan mereka, orang yang stabil adalah magnet alami. Kenapa? Karena dia tidak mencoba memikat siapapun. Dia hanya berdiri kokoh, melakukan yang terbaik, dan itu cukup. Cicero menulis, "Peace of mind is the greatest of all human blessings." Tapi kedamaian itu tidak datang karena semua berjalan sesuai rencana. Ia datang ketika kamu tahu kamu telah memberikan yang terbaikmu, dan kamu tidak membiarkan egomu menuntut lebih dari itu. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Coba jawab ini dengan jujur. Apa satu hal yang bisa kamu lakukan dengan penuh kesadaran, lalu lepaskan hasilnya? Karena mungkin disitulah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu benar-benar hadir. Dan ketika kamu hadir, kamu berhenti mengejar. Dan anehnya, di titik itulah apa yang kamu cari perlahan mulai datang dengan sendirinya. Keempat, hadir dan terangkat oleh momen yang nyata. Kamu tahu, sebagian dari kita hidup seperti pelari maraton yang tidak pernah sampai ke garis akhir. Selalu lari, selalu mengejar. Kita berkata, nanti aku akan bahagia kalau sudah sampai sana. Tapi pertanyaannya, di mana itu sana? Dan lebih penting lagi, kenapa kamu melewati begitu banyak hal kecil di jalan menuju sana? Alan Watts pernah berkata, "The meaning of life is just to be alive. It is so plain and so obvious and so simple. Yet everybody rushes around in a great panic as if it were necessary to achieve something beyond themselves." Dan saya harus akui, itu sangat akurat. Saya juga pernah terjebak di situ. Terlalu fokus ke tujuan, sampai lupa bahwa kehidupan bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang momen-momen yang mengangkat jiwa, walau kecil dan biasa. Lihat, kamu tidak perlu hal besar untuk merasa hidup. Kadang, itu ada dalam secangkir kopi hangat di pagi hari, dalam tawa yang muncul tanpa skrip saat ngobrol dengan teman, atau bahkan hanya saat kamu menyentuh sinar matahari yang masuk lewat jendela, dan kamu berhenti sejenak untuk benar-benar merasakannya.
Carl Jung menulis, "Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness." Artinya, kamu tak perlu menunggu semuanya sempurna. Kamu hanya perlu cukup sadar untuk tidak melewatkan yang indah ketika itu muncul. Ini juga bukan tentang menjadi naif atau lari dari realitas. Bukan. Ini tentang disiplin emosional untuk tidak menjadikan pikiranmu ladang keluhan yang tak habis-habis. Ini tentang menggeser perhatianmu dari apa yang kurang ke apa yang ada. Dan itu sulit, karena pikiran manusia punya kecenderungan untuk fokus pada masalah. Itu bagian dari sistem pertahanan kita. Tapi, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan hidup dalam pola pikir krisis selamanya, dan kamu akan melewatkan hidup itu sendiri. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, mengajarkan bahwa kebahagiaan berasal dari keselarasan dengan alam, bukan dari memaksa dunia sesuai kehendak, tapi dari menyatu dengannya. Menerima momen yang hadir, tanpa membandingkan, tanpa menuntut lebih. Jadi saya tanya ke kamu, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri? Bukan sekadar lewat, tapi duduk, melihat sekeliling, dan merasa, ini cukup, aku cukup. Jika kamu bisa melatih dirimu untuk merangkul momen yang mengangkat, bukan karena spektakuler tapi karena otentik, kamu akan melihat bahwa keajaiban itu tidak pernah pergi. Kamu saja yang terlalu sibuk mengejar, sampai lupa bahwa apa yang kamu cari sudah ada di sini. Kelima, percaya pada proses bukan dorongan instan. Dengar, saya tahu rasanya. Kecewa karena apa yang kamu kerjakan belum terlihat hasilnya. Kamu mungkin bangun tiap hari, bekerja keras, memperbaiki diri, menjaga integritas. Tapi dunia tetap diam. Tidak ada pengakuan, tidak ada validasi. Dan kamu mulai bertanya, apa gunanya ini semua? Tapi disinilah jebakan itu. Kamu mengira bahwa perubahan sejati harus langsung terlihat, bahwa kerja keras harus langsung dibayar. Namun Epictetus dengan tajam menekankan, "No man is free who is not master of himself." Bukan dunia luar yang harus cepat, tapi kamu yang harus belajar bertahan dalam ketidakpastian. Saya dan kamu, kita hidup di dunia yang dibentuk oleh kecepatan, scroll cepat, jawaban instan, validasi segera. Dan itu membuat kita tidak sabar. Kita jadi mudah terganggu, gampang menyerah, dan terobsesi dengan hasil, bukan proses. Tapi saya ingin kamu mengingat ini. Proses bukanlah siksaan, tapi pembentukan. Ia mengukir jiwamu seperti batu kasar yang perlahan dibentuk menjadi pahatan. Coba pikirkan pertumbuhan pribadi. Itu tidak terjadi dalam satu momen pencerahan. Itu terjadi ketika kamu menahan dorongan untuk menyerah, ketika kamu bangkit setelah gagal, ketika kamu mengulangi hal benar walau tak dilihat siapa-siapa. Carl Jung pernah berkata, "The most terrifying thing is to accept oneself completely." Dan bagian dari penerimaan itu adalah menerima bahwa kamu butuh waktu. Jika kamu menanam pohon hari ini, kamu tidak duduk di sebelahnya dan berteriak, "Cepatlah tumbuh!" Kamu sirami, kamu rawat, dan kamu percaya. Kamu tidak memaksa, karena kamu tahu kekuatan sejatinya ada pada pertumbuhan yang tak terlihat. Akar yang menembus tanah sebelum daun menyentuh langit. Marcus Aurelius menulis, "Time is a river, a violent current of events glimpsed once and already carried past us." Jadi, jangan kamu habiskan waktumu bertarung melawan arus waktu, hanya karena kamu ingin semuanya datang lebih cepat. Saya tahu kamu capek. Saya juga pernah merasa seperti itu. Tapi percayalah, langkah kecil yang kamu lakukan hari ini tidak pernah sia-sia. Setiap respons yang kamu latih, setiap emosi yang kamu jinakkan, setiap keputusan yang kamu ambil dengan integritas, semuanya membangun fondasi yang kokoh. Maka, tahan sedikit lebih lama, lanjut sedikit lebih jauh, dan percaya bahwa saat kamu berhenti mengejar dengan panik, kamu justru mulai menghidupi proses itu sendiri. Dan dari sanalah segalanya akan datang. Saya ingin mengajakmu berhenti sejenak di sini dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang selama ini sedang aku kejar dan untuk siapa? Karena saya tahu bagaimana rasanya.
Kita sering hidup dalam perlombaan tanpa garis akhir, mengejar validasi, kecepatan, cinta yang sempurna, kesuksesan yang instan. Kita pikir kalau kita cukup sibuk mengejar, maka akhirnya kita akan layak dicintai, dihargai, diterima. Tapi kenyataannya, semakin kamu mengejar dari ruang kekosongan batin, semakin semua itu menjauh. Karena seperti yang dikatakan Alan Watts, mereka yang mencoba untuk menguasai dunia akan kehilangan dunia, karena dunia bukan sesuatu untuk dikuasai, tetapi untuk dihargai. Saya dan kamu, kita bukan cuma makhluk yang berpikir, kita adalah makhluk yang merasa, yang memikul beban sejarah, luka lama, ekspektasi sosial, dan ketakutan bawah sadar, lalu tetap mencoba berjalan lurus di atas jalan hidup yang kacau. Dan itu tidak mudah. Tapi di antara semua kerumitan itu, kamu masih punya pilihan untuk melepaskan ketakutan yang membelenggu, untuk melihat dengan mata batin yang jernih, untuk melakukan yang terbaik, lalu belajar melepaskan, untuk hadir sepenuhnya dalam momen yang nyata. Dan untuk percaya bahwa meskipun lambat, proses ini membentuk versi dirimu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih sejati. Seneca pernah menulis, kebahagiaan tidak tergantung pada hal-hal di luar, tapi pada cara kita memandangnya. Jadi, bukan dunia yang harus berubah dulu. Kamu yang harus menata batinmu lebih dulu. Lepaskan paksaan untuk selalu tahu apa yang akan terjadi. Lepaskan obsesi untuk mengontrol segalanya. Dan bukannya pasif, kamu justru menjadi lebih aktif, lebih hadir, lebih otentik. Karena saat kamu berhenti mengejar dari tempat kekurangan, dan mulai hidup dari tempat keutuhan, kamu menjadi magnet. Kamu menarik alih-alih memaksa. Dan kamu menemukan perlahan tapi pasti bahwa semua yang selama ini kamu cari, mulai datang dengan sendirinya. Dan kalau kamu butuh ruang untuk bertumbuh bersama, silahkan subscribe dan bagikan video ini. Kita akan terus membangun kekuatan batin, perlahan tapi pasti. Sampai jumpa di video berikutnya.